seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memulihkanku. Selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Sungguh anugerah Tuhan ketika Tuhan kembali melayakkan kita untuk dapat menikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Oleh sebab itu mari kita beribadah dengan sikap penyembahan di dalam kekudusan. Saya mengajak jemaat sekalian untuk bangkit berdiri dan mari kita mengambil saat teduh di hadapan Tuhan.
Sidang jemaat sekalian, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati. Ibadah kita pada hari ini kita mulai dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kasih ketiga Allah Tritunggal itulah yang akan memimpin jalannya ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Amin. Mari kita bersorak-sorak bagi Tuhan kita. Dia Allah penyelamat kita. Dia Allah pelindung kita. Dia kekuatan kita yang kekal. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Dia Allah penghibur kita, penghibur, pelindung, menara kekuatan. Dialah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Dialah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada tiada janji, tiada janji seperti yang ada tiada janji, tiada janji seperti yang ada padamu. Firman Tuhan yang melandasi ibadah kita pagi hari ini terambil dari Mazmur nomor 111 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Jemaat sekalian disilakan duduk kembali. Kasih Allah sungguh melampaui akal kita. Ketika kita menghayati betapa besarnya kasih Allah itu. Dia rela dihinakan, bahkan mati dengan sangat keji. Itu semua
Allah lakukan karena Dia begitu mengasihi saudara dan saya. Yesus cinta saudara, Yesus cinta daku. Yesus cinta daku, tersalib bagiku, tersiksa dan mati sebab dosaku. Karena ku berdosa, Ia datang ke dunia, rela tanggung siksa sebab dosaku. Yesus juru selamatku, nyatalah anugerahnya, kasih-Nya tak berubah, Ya cintaku. Seperti anak domba di bukit Golgota, menanggung semua sebab dosaku. Disalib Ia mati, minum cawan pahit, menderita siksa sebab dosaku. Yesus juru selamatku, nyatalah anugerahnya, kasih-Nya tak berubah, Ya cintaku. Saudara dan saya adalah mahakarya Allah yang paling Dia kasihi. Oh juru selamatku, besarlah kasih-Mu, mati di Golgota sebab dosaku. Ku mau serahkan diri, ku mau balas kasih, kasih-Mu yang besar sebab dosa. Saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Yesus juru selamatku, nyatalah anugerahnya, kasih-Nya tak berubah, Ya cintaku. Yesus juru selamatku, Yesus juru selamatku, nyatalah anugerahnya, kasih-Nya tak berubah, Ya cintaku. Kasih-Nya tak berubah, kasih-Nya tak berubah, Ya cintaku. kasih-Nya tak berubah, kasih-Nya tak berubah, Ya cintaku. Sungguh nyata kasih Allah dalam kehidupan saudara dan saya. Ketika saat ini kita datang menghampiri Tuhan dengan berbagai dosa yang kita bawa di hadapannya. Kalau Tuhan rela mati untuk menebus kita, dan ketika saat ini kita datang di dalam keberdosaan kita, percayalah Tuhan pasti mengampuni saudara. Mari kita datang di hadapan Tuhan dengan penuh kejujuran.
Oh Tuhan, sesungguhnya kami malu untuk datang di hadapan-Mu saat ini. Kami malu dengan dosa-dosa yang terus kami perbuat di hadapan Tuhan. Kami malu karena kami terus menyanyiakan anugerah Tuhan bagi kami. Hanya karena anugerah-Mu ya Tuhan, jika saat ini kami bisa berdiri di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, inilah anak-anak-Mu. Kami datang dengan penuh kerendahan hati. Kami sadar bahwa kami manusia yang sebenarnya tidak layak untuk menghampiri Engkau pada saat ini. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan, untuk menilik hati kami, untuk menyelidiki hati kami, untuk menyucikan kami dari dosa-dosa kami. Kasihani kami ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami rindu memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui hidup yang dikuduskan pada Tuhan. Sehingga ketika mulut kami menyembah Tuhan, Engkau senang melihat kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya ketika kami datang dengan jujur di hadapan Tuhan, maka Engkau pasti mengampuni setiap kami. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah-Mu. Dan ajar kami ya Tuhan untuk menjadi anak-anak yang menghargai anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, memohon. Amin. Berita anugerah bagi setiap kita yang telah menerima pengampunan dosa terambil dari Roma pasal yang keempat, ayat 7-8, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Bersama kita membacakan petunjuk hidup baru yang menjadi penuntun kehidupan kita selama 1 minggu ke depan, yang terambil dari Mazmur nomor 37 ayat yang kelima. 1, 2, 3. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Jemaat sekalian, disilakan duduk kembali. Ketika kita diperhadapkan dengan sebuah realita di mana saat ini suasana dunia semakin hari semakin memburuk. Di situ kita merasa bahwa jalan seolah-olah buntu. Bahkan manusia, orang-orang yang kita percaya sekalipun akan mengecewakan kita. Tapi kita bersyukur karena kita memiliki satu pribadi yang tidak pernah mengecewakan saudara dan saya. Dia Allah, satu-satunya yang kita andalkan. Dia pribadi satu-satunya yang kita andalkan. Dia satu-satunya pribadi yang kita bisa percaya. Dialah sumber kekuatan kita. Dia sumber pengharapan kita. Dia sumber kedamaian. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu, satu-satunya yang kami andalkan Tuhan. Satu-satunya yang kami percaya, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan kami Tuhan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Engkau satu-satunya yang kami andalkan Tuhan, satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang
yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang kami andalkan Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati. Saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Satu-satunya yang ku percaya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang kami percaya Tuhan, yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sebagai orang percaya di segala tempat dan sepanjang abad, mari kita bersama-sama mengikrarkan iman kita seturut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sekalian disilakan duduk kembali. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Saya akan memimpin dan silakan jemaat sekalian mengaminkan setiap doa yang saya bawa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tak henti-hentinya kami mengucap syukur untuk nafas kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Bahkan terlebih saat ini ya Tuhan, ketika kami dilayakkan untuk menikmati hadirat Tuhan melalui ibadah ini. Ajar kami ya Tuhan, untuk senantiasa mengembalikan pujian dan hormat, syukur karena Engkau Allah yang begitu baik bagi kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami menyerahkan untuk kegiatan gereja. Secara khusus kami berdoa untuk persekutuan pasutri yang diadakan via Zoom. Kiranya Tuhan memberkati persekutuan ini ya Tuhan. Ini sesuatu yang baru bagi anggota pasutri.
Kiranya Tuhan menjamah mereka, meskipun melalui Zoom ini Tuhan, tapi Engkau hadir di tengah-tengah persekutuan ini Tuhan. Mereka sungguh-sungguh diberkati melalui rangkaian acara, melalui firman Tuhan, dan melalui sharing bersama. Kami serahkan persekutuan ini ke dalam tangan Tuhan. Kami juga terus menyerahkan ya Tuhan, untuk setiap jemaat Tuhan, jemaat GKT Jember. Ketika saat ini kami berhadapan dengan kondisi dunia yang semakin hari semakin memburuk, biarlah Tuhan terus menolong kami menjadi anak-anak Tuhan yang militan di dalam iman. Biarlah kondisi-kondisi sulit ini tidak membuat kami menjadi tawar hati, tidak membuat kami berpaling daripada Tuhan dan mencari Allah-Allah yang lain. Engkau tolong kami ya Tuhan supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Bahkan di tengah-tengah kondisi yang sulit sekalipun kami semakin mendekatkan diri kami kepada Engkau. Kami juga terus berdoa ya Tuhan untuk bangsa kami. Kami sungguh mengucap syukur karena Tuhan terus memimpin bangsa ini selama 76 tahun ya Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Kami terus menyerahkan para pemimpin kami. Engkau tolong mereka ya Tuhan supaya mereka diberikan hati yang benar, hati yang takut akan Tuhan, memimpin bangsa ini sehingga bangsa ini terus berkembang dan maju di dalam Tuhan. Kami juga terus menyerahkan keberadaan kami sebagai anak-anak Tuhan, meskipun kami minoritas, tapi biarlah hidup kami sungguh-sungguh dapat memberikan dampak di tengah-tengah bangsa ini ya Tuhan. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan, untuk jemaat-jemaat Tuhan yang Tuhan terus berkati, di mana pada minggu-minggu ini Tuhan kembali menambahkan usia mereka. Kami berdoa untuk Ibu Sulastri, Bapak Purnomo, Bapak Edward Abednego, Bapak Bambang Setiono, Saudari Stefani Agnesia Liadi, Bapak Gosye Iyau, Saudari Resti Aminingsi, Saudara Agus Amanda Tanoyo, Ibu Ho Licien, Saudari Stefanu Agustina Lawrence Kilai, dan Saudara Stefanus Agustinos Lawrence Kilai. Ya Tuhan, kami sungguh bersuka cita ketika kami melihat bahwa Engkau terus memberkati hidup anak-anak-Mu. Kami juga percaya Tuhan Allah yang sama yang akan terus memimpin masa depan mereka. Dan biarlah anak-anak-Mu ini Tuhan semakin menggali akan anugerah Tuhan yang begitu dalam hidup mereka. Sehingga mereka belajar untuk mengasihi Tuhan lebih sungguh. Dan hidup mereka sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan. Kami juga terus berdoa ya Tuhan, untuk jemaat-jemaat kami yang saat ini bergumul, baik karena kelemahan tubuh, dan terlebih bagi mereka yang saat ini terbaring lemah karena sakit. Kami terus berdoa ya Tuhan untuk Bapak Cukaiman, Bapak Chang Ming Chen, Bapak Hong Chin Wong, Bapak Iwan Handoko, Bapak Lim Chin Siang, Saudari Sisiume, Ibu I Chen, Ibu Chang Pi Yun, Ibu Oi Wat Ing, Ibu Mariani Tejo, Ibu Selinio, Ibu Wong Xiao Chen, Ibu Li Jain, Ibu Chang Pitung, Ibu Tan Mesiang, Ibu Nurbaya, Ibu Hao Meling, Bapak Yosafat Kun Usboko, Ibu Racheli, Ibu Dewi Haryanto, Ibu Oh Kan Ing, dan Bapak David Andika Setiawan. Dan jemaat-jemaat kami yang lainnya ya Tuhan, yang tidak dapat kami sebutkan nama mereka satu persatu. Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau hadir di dalam hati, di dalam pikiran mereka ya Tuhan. Secara manusia sulit untuk tetap berpengharapan di tengah-tengah sakit penyakit. Kiranya Tuhan menolong, menguatkan mereka ya Tuhan. Engkau pakai dokter, obat-obatan, keluarga yang terus menghibur sehingga mereka tetap kuat melawan pergumulan ini. Dan kami percaya tidak pernah sedetik pun Engkau meninggalkan anak-anak-Mu ini. Ya Tuhan, kami menyerahkan semua mereka ke dalam tangan Tuhan. Dan sebentar lagi ya Tuhan, kami akan mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah hati kami. Lembutkanlah hati kami yang keras ya Tuhan. Sehingga setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu sungguh-sungguh mengubahkan hati kami dan memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bukan suatu kebetulan ketika Allah melahirkan kita di tengah-tengah bangsa Indonesia.
Meskipun terkadang kita bertanya, kenapa kita harus hadir, lahir di bangsa ini? Tapi sesungguhnya Allah punya maksud. Tuhan bisa memakai kita untuk membawa dampak, bahkan perubahan kepada bangsa ini. Mari kita terus menaikkan doa kepada Tuhan, supaya Tuhan menyatakan kemuliaan, pemulihan kepada bangsa kita tercinta ini. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami percaya Tuhan, Engkau akan hadir di tengah-tengah bangsa kami. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini Tuhan, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan yang akan ditinggikan di seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi.
Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan telah memimpin bangsa kami melewati tahun yang ke-76. Tuhan yang sama memimpin bangsa kami sejak kemerdekaan. Kami percaya bahwa Engkau akan setia memimpin bangsa kami ke depan. Meskipun banyak tantangan, tapi biarlah Tuhan yang menolong kami dan kami senantiasa bersandar kepada Tuhan. Kami juga bersyukur pada hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang berbicara kepada setiap hati kami, mengubahkan hati kami melalui firman-Mu. Tolong juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, mampukan hamba-Mu agar dapat menyampaikan dengan baik dan benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 17. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 17. Saya akan membacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apa arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahannya demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Tema firman Tuhan hari ini adalah, jika Tuhan menghendaki. Pada tahun 1912, ada sebuah kapal terbesar yang bernama Titanic. Perusahaan pencipta ini sangat bangga dengan kapal ini, bahkan menjulukinya sebagai kapal yang tidak bisa tenggelam. Thomas Andrews sebagai perancang kapal ini juga dengan sombong mengatakan bahwa kapal ini sangat aman, bahkan Tuhan sekalipun tidak akan mampu menenggelamkannya. Kesombongan tersebut berakhir tragis. Kapal ini menabrak gunung es sehingga terbelah menjadi dua sebelum benar-benar tenggelam. Lebih dari 1.500 penumpang tewas termasuk Thomas Andrews. Thomas Andrews adalah arsitek yang terkenal dan berpengalaman. Tetapi ia menyombongkan dirinya dengan segala kemampuan dan pengalamannya, dengan berkata bahwa Tuhan sekalipun tidak akan bisa menenggelamkan kapal ini. Tidak ada yang salah dengan sebuah pengalaman. Tidak ada yang salah dengan namanya kemampuan seseorang. Tetapi sikap hati yang salah. Sikap hati yang menyombongkan diri kita sendiri dengan segala kemampuan dan pengalaman yang ada. Sikap hati yang salah yang membuat kita lebih percaya kepada diri kita sendiri, yang membuat kita lebih percaya kepada diri kita sendiri dan mengandalkan diri daripada percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Dan firman Tuhan yang kita baca hari ini, Yakobus mengingatkan pembacanya bahwa orang-orang percaya pada waktu itu tidak hidup sesuai dengan cara Kristen. Sebagian jemaat di sana adalah pedagang. Mereka sangat berpengalaman dan ahli dalam urusan dagang. Tetapi mereka melupakan Tuhan di dalam segala perencanaan mereka. Mereka dengan sombong merencanakan hidup mereka dan masa depan mereka tanpa memikirkan Tuhan, tanpa memikirkan kedaulatan Tuhan. Mereka bertindak seolah-olah bahwa mereka sendiri yang memegang kehidupan mereka. Kalau kita lihat di dalam ayat yang 13, ada penggunaan konsisten. Kata kerja dalam bentuk future. Kami akan berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun, dan kami akan berdagang
dan setelah kami akan mendapatkan untung. Ini menunjukkan bahwa sikap hati mereka yang yakin, yang bangga bahwa segala rencana mereka akan berhasil dan terlaksana tanpa Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kita harus hati-hati dalam mengerti apa yang dimaksud Yakobus. Yakobus tidak melarang kita membuat segala perencanaan dan kepedulian dengan masa depan. Salah satu contohnya, kita membuat rencana menabung untuk masa pensiun. Itu tidak dilarang oleh Yakobus. Tetapi Yakobus menegur segala jenis perencanaan yang berasal dari kesombongan hati manusia. Sikap yang merencanakan dan bertindak seolah-olah Tuhan tidak ada. Seolah-olah bukan Tuhan yang mengendalikan hidup ini. Itulah yang ditegur oleh Yakobus. Yakobus dengan tegas mengatakan dalam ayat 16 bahwa memegahkan diri atau menyembuhkan diri adalah sikap yang salah. Yakobus menegur kesombongan mereka yang melupakan Tuhan dalam setiap perencanaan dengan mengatakan, sedang kamu tidak tahu akan hari esok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Yakobus menunjukkan keterbatasan manusia bahwa manusia tidak tahu akan hari esok. Manusia tidak tahu akan masa depan. Itu di luar kemampuan manusia. Dulu siapa yang akan tahu bahwa hari ini kita akan mengalami masa pandemi? Saya yakin setiap kita mempunyai rencana masing-masing. Rencana pendidikan, rencana bisnis, rencana keluar kota, rencana jalan-jalan, rencana pernikahan, dan sebagainya. Namun semua rencana kita itu ada yang digagalkan oleh masa pandemi ini. Kita boleh berencana. Tidak ada yang salah dengan perencanaan. Tetapi yang penting kita harus sadar bahwa bukan diri kita sendiri yang memegang masa depan kita. Kita tidak tahu masa depan. Kita harus sadar bahwa hanya Tuhan yang memegang masa depan kita. Bahwa hanya Tuhan yang tahu segalanya ke depan. Karena Dia adalah Tuhan yang Maha Tahu dan Maha Kuasa. Apakah arti hidupmu? Hidup kita digambarkan seperti sebuah uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Kata uap atau kabut dalam perjanjian lama digunakan untuk melambangkan kefanaan hidup, menekankan durasi hidup manusia yang sangat singkat. Kita nggak tahu kapan kita hidup dalam dunia ini. Penyakit, virus corona, kematian karena kecelakaan dapat mempersingkat kehidupan kita. Secepat matahari pagi menghilangkan kabut, atau arah angin meniupkan uap, memberitahukan kepada kita bahwa hidup kita di dalam dunia ini hanya bersifat sementara. Di dalam Lukas pasal 12 memberitahukan kita ada sebuah perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Ia membuat rencana yang pasti untuk mendapatkan hasil atau barang yang lebih banyak lagi. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hai jiwaku, ada padaku banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi rencananya itu dicegah oleh kematiannya sendiri. Karena Tuhan berkata kepadanya, jiwamu akan diambil daripadamu malam ini juga. Firman Tuhan mengingatkan setiap kita bahwa kita adalah manusia yang sangat terbatas. Kita nggak tahu masa depan kita seperti apa. Dan kerapuhan kita sebagai seorang manusia yang berdosa, yaitu kematian. Oleh karena itu sangat penting bagi setiap kita untuk hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Tahu. Di dalam ayat 15, ini merupakan pernyataan bersyarat. Jika A, maka B. Jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi, jika Tuhan tidak menghendakinya, kami tidak akan hidup dan tidak akan berbuat ini dan itu.
Sangat penting bagi setiap kita mempunyai prinsip yang tertanam dalam hati dan pikiran kita, bahwa kita tidak akan melakukan apapun tanpa izin dari Tuhan. Saya ulangi, bahwa kita tidak akan melakukan apapun tanpa izin dari Tuhan. Frasa jika Tuhan menghendaki menunjukkan sikap kerendahan hati kita sebagai manusia yang terbatas di hadapan Tuhan. Mengakui bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa dan tidak terbatas. Sikap frasa jika Tuhan menghendaki adalah tanda bahwa kita tunduk kepada kehendaknya di dalam setiap kehidupan kita. Mengakui bahwa Dia adalah Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu, termasuk masa depan kita. Kalau kita melihat bahwa Tuhan Yesus sendiri mengikuti kehendak Allah Bapa ketika di Taman Getsemani, Tuhan Yesus sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jika sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Ada rencana keselamatan Allah bagi umat manusia melalui pengorbanan dan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tuhan Yesus mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ia merendahkan dirinya dan taat melakukan kehendak Allah Bapa sampai mati di atas kayu salib demi menyamakan kita, umat yang berdosa. Perlu diingat kembali bahwa Yakobus tidak mengesampingkan perencanaan. Sebaliknya, Yakobus menuntut agar setiap kita tunduk pada kehendak Tuhan selama dan setelah perencanaan, dengan mengakui bahwa kita manusia yang terbatas dan mengakui kedaulatan Tuhan yang mengatur semuanya, termasuk kehidupan kita semua. Kita boleh berencana ke depan, dan itu tidak salah. Tetapi kita harus melihat kembali apakah rencana kita sudah sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus evaluasi setiap rencana kita. Apakah rencana yang kita buat selama ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau belum? Ketika kita membuat perencanaan, ingatlah bahwa hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Ingatlah bahwa hidup kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Tahu. Di dalam Amsal 19 ayat 21, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Kita boleh membuat rencana yang terbaik, rencana yang membuat kita sangat detail dan sangat memuaskan buat kita sendiri. Tetapi ingatlah, biarkan Tuhan, biarkan kehendak Tuhan yang memutuskan setiap rencana kita. Biarkan Tuhan, biarkan kehendak Tuhan yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan tidak punya alasan untuk peduli dengan kehendak Tuhan. Kita berbeda karena kita ada orang yang percaya kepada Tuhan. Sangat penting bahwa setiap kehidupan kita memikirkan rencana Tuhan, memikirkan kehendak Tuhan ketika kita menjalani hidup ini. Bila kita masih hidup sampai hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Jika kita masih hidup dan melakukan ini dan itu semua karena anugerah Tuhan di dalam kehendak-Nya. Sebuah buku yang ditulis oleh John Piper yang berjudul Coronavirus and Christ. Penulis berkata, sambil kita merenungkan masa depan dengan virus corona atau situasi lain yang mengacaukan, mengancam kehidupan kita, Yakobus mengajarkan bagaimana kita harus berpikir dan berbicara. Jika Tuhan menghendakinya, kita akan hidup. Jika Tuhan tidak menghendakinya, kita tidak akan hidup. Penulis melanjutkan bahwa yang saya tahu, saya tidak akan hidup melihat buku ini terbit. Ada kerabat saya yang sudah terjangkit virus corona. Saya sudah berusia 74 tahun.
Ada gumpalan darah di dalam paru-paru saya. Penyakit bronkitis saya selalu kambuh. Namun sekali lagi kita diingatkan bahwa bukan faktor-faktor itu yang menentukan. Tuhanlah yang menentukan. Tidak ada kuasa di luar Tuhan yang mampu menggagalkan atau membengkokkan kehendak Tuhan. Jika Tuhan memutuskan sesuatu terjadi, itu akan terjadi. Dengan kata lain, segala sesuatu terjadi karena Tuhan menghendakinya terjadi. Berhentilah menaruh kepercayaan kepada diri Anda sendiri. Kembalilah menaruh kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Tahu. Sebenarnya keadaan pandemi ini menyadarkan kita bahwa kita adalah manusia yang fana. Hidup kita sangat singkat. Kita nggak tahu kita nggak akan tahu sampai kapan kita akan hidup. Tapi satu hal yang pasti, keadaan ini menyadarkan kita bahwa kita harus hidup sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Tuhan yang tahu segalanya dalam kehidupan kita. Sebuah pertanyaan yang sering kita dengar atau yang kita alami sendiri. Bagaimana setiap kita mencari kehendak Tuhan? Ketika Tuhan Yesus di Taman Getsemani, Tuhan Yesus mencari kehendak Allah Bapa dengan berdoa kepadanya. Carilah kehendak Tuhan dengan berdoa kepadanya. Serahkan segala rencana kita ke dalam tangan Tuhan melalui doa. Dan biarlah Tuhan yang memutuskan. Biarlah kehendak Tuhan yang memutuskan setiap rencana kita. Bangunlah relasi yang dekat dengan Tuhan supaya kita semakin mengenal Tuhan. Supaya kita semakin mengerti kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Setiap membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Karena mengikuti kehendak Tuhan adalah mengikuti firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Tuhan punya cara yang berbeda-beda menyatakan kehendaknya kepada setiap kita sesuai waktu dan caranya Tuhan. Jangan melawan kehendak Tuhan. Tuhan tahu segalanya termasuk kehendak kita, masa depan kita. Jadi masuk akal kalau kita yang seharusnya mengikuti kehendak Tuhan. Jangan dibalik. Bukan Tuhan yang mengikuti kehendak kita. Kita manusia yang terbatas. Kita fana dan kita tidak tahu akan masa depan. Kita yang seharusnya mengikuti kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Biar setiap kita menyelaraskan hidup kita dengan kehendak Tuhan. Percayalah dan bergantung sepenuhnya kepada kehendak Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Tahu. Dulu setelah saya lulus SMK, saya tidak punya rencana untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Yang saya tahu adalah setelah saya lulus SMK, saya akan membantu orang tua saya jualan di pasar. Saya akan bekerja, mendapatkan uang yang banyak. Saya akan menikah dan punya anak. Itu yang saya rencanakan dari awal sejak saya lulus SMK. Tetapi setelah 3 tahun bekerja, Tuhan menggerakkan hati saya. Ada sebuah panggilan kepada saya. Maukah Anda menjadi seorang hamba Tuhan? Saya bergumul pada waktu itu. Tuhan, ini bukan rencanaku. Terus saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya akan tetap melayani Tuhan, tapi bukan sebagai hamba Tuhan. Saya akan tetap melayani Tuhan sebagai seorang majelis. Nanti biarkan anak saya sendiri yang menjadi hamba Tuhan. Itu yang saya pikirkan pada waktu itu. Tetapi itu tidak juga membuat hati saya tenang. Panggilan menjadi seorang hamba Tuhan terus ada dalam hati saya. Dan saya semakin bergumul. Apa rencana Tuhan bagi saya? Bagaimana saya mengerti kehendak Tuhan bagi saya? Saya bergumul selama 3 tahun. Selama 3 tahun itu saya benar-benar bergumul. Apakah benar Tuhan memanggil saya menjadi seorang hamba Tuhan? Tapi dengan berjalannya waktu, ketika saya tetap mempercayakan hidup saya kepada tangan Tuhan, Tuhan dengan petunjuknya memberitahukan saya kehendaknya dalam hidup saya. Melalui setiap khotbah yang saya dengar tiap minggu, itu semakin menguatkan saya. Melalui orang-orang di sekitar saya, orang-orang seiman
yang menguatkan saya untuk hidup menjalani panggilan ini. Saya sadar bahwa kita tidak punya kendali atas masa depan kita ke depan. Kita boleh berencana, tapi ketika Tuhan berkata B berbeda dengan rencana kita harus ikuti rencana Tuhan. Kita harus benar-benar bergumul dan mengikuti rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Satu hal yang paling saya gumuli ketika saya mau menjadi seorang hamba Tuhan adalah keluarga saya. Nanti siapa yang akan membantu mereka, siapa yang akan memelihara mereka, siapa yang akan menjaga mereka. Tapi sampai saat ini ketika saya selesai studi, ketika saya studi 4 tahun di Aletheia, dan mulai praktek 1 tahun di Jember ini, saya merasakan kasih setia Tuhan. Tuhan pelihara kehidupan keluarga saya. Saya masih mendengar bahwa keadaan mereka baik-baik saja. Mereka masih sehat semua. Namun saya tidak tahu ke depan bagaimana. Tapi satu hal yang pasti, saya mau belajar percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Tahu itu. Hanya dengan percaya kepada Tuhan, saya bisa menjalani kehidupan ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hamba-Mu telah berhenti berbicara dengan segala keterbatasan yang ada. Kiranya Tuhan menolong setiap kami untuk sungguh mengikuti kehendak Tuhan bagi kami. Biarlah kami sungguh-sungguh membangun relasi kami dengan Tuhan sehingga kami semakin mengenal Tuhan dan mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Tolonglah kami ya Tuhan untuk mengikuti kehendak Tuhan dengan mengikuti firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Biarlah kami sungguh sadar bahwa kami adalah manusia yang terbatas. Tapi kami bersyukur bahwa kami punya Tuhan yang tidak terbatas, Tuhan yang Maha Kuasa dan Tuhan yang Maha Tahu. Kami bisa mempercayakan hidup ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas semua harapan janji yang Kau berikan kepada setiap kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Info warta pada minggu ini 22 Agustus. Yang pertama, pemuritan akan diadakan pada hari Kamis tanggal 26 Agustus pukul 18 WIB. Yang kedua, persekutuan pasutri akan diadakan hari Jumat 27 Agustus pukul 18.30. Diadakan melalui Zoom. Mohon perhatian seluruh anggota pasutri. Perjamuan Kudus. Perjamuan Kudus akan diadakan tanggal 5 September 2001. Dengan catatan, jika gereja sudah dibuka kembali, diharapkan jemaat dapat mempersiapkan diri. Yang keempat, dalam rangka ulang tahun GKT Jember yang ke-67, akan diadakan bakti sosial pada hari Sabtu, tanggal 11 September 2001, yang akan dibagikan kepada jemaat yang membutuhkan, karyawan gereja, guru-guru, dan karyawan Sekolah Kristen Aletheia Jember. Bagi jemaat yang terbeban atau yang membutuhkan dapat menghubungi Pendeta Karyaman Gea dan Evangelis Nahum Daili paling lambat tanggal 4 September 2021. Selamat merayakan kebaikan Tuhan. Selamat ulang tahun kepada Ibu Sulastri atau Lim Aichin tanggal 24 Agustus, Bapak Purnomo atau Ong Mingliang tanggal 24 Agustus, Bapak Edward Abednego tanggal 25 Agustus, Bapak Bambang Setiono atau Ang Mi Fu tanggal 25 Agustus, Saudari Stefani Agnesia Liati pada 25 Agustus, Bapak Gose Yao atau Ari Gunawan tanggal 27 Agustus, Saudari Resti Aminingsi tanggal 27 Agustus, Saudara Agus Amanda Tanoyo pada tanggal 27 Agustus, Ibu Holly Chen tanggal 28 Agustus, Saudari Stefani Agustina Lauren Kilai tanggal 28 Agustus, dan Saudara Stefanus Agustinos Lauren Kilai tanggal 28 Agustus. Hamba Tuhan dan majelis mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga bertambahnya umur, semakin bertambah pula berkat dan sukacita. Terima kasih.
Demikian info warta pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, untuk mengambil sikap berdiri, mari kita berdoa menyerahkan persembahan yang telah kita berikan kepada Tuhan. Untuk doa persembahan saya minta dengan kasih kesediaan Pendeta Karyaman. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama bersuhati menyerahkan persembahan kita ke dalam tangan Tuhan. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah yang mengasihi kami, sungguh kami bersyukur ya Tuhan untuk pemeliharaanmu kepada setiap kami hingga sampai saat ini. Di tengah-tengah kesulitan, tantangan yang ada, Tuhan boleh menguatkan kami. Tuhan boleh memampukan kami, bahkan memberkati segala usaha pekerjaan kami. Dan di kesempatan ini Tuhan, kami juga telah memberikan maupun akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami. Dan Engkau berkati jemaat-Mu ya Tuhan yang telah memberikan persembahan maupun yang belum sempat memberikan persembahan pada hari ini. Tuhan juga terus memelihara kehidupan mereka, keluarga mereka, usaha pekerjaan mereka. Walaupun ada tantangan dan kesulitan, berikanlah pengharapan, kekuatan kepada mereka, bahwa Tuhan pasti akan mencukupkan kebutuhan setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan persembahan kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Segala kemuliaan dan hormat hanya untuk Allah Tritunggal saja. Doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Joni dan kita aminkan dengan pujian. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa, Putra, dan puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah merenungkan kebenaran Tuhan pada minggu ini, di mana Tuhan rindu bahwa kita selalu melibatkan Tuhan di dalam setiap rancangan hidup kita, langkah-langkah hidup kita, baik atau buruk, biarlah kita selalu bersama-sama dengan Tuhan. Akhirnya saudara, terimalah berkat yang berasal dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengerahkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian selesai, jemaat sekalian disilakan duduk kembali. Silakan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.